Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga selalu sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berjumpa kembali pada mata pelajaran IPS untuk kelas 8 dan akan membahas mengenai penguatan ekonomi maritim, ya. Nah, apa saja pembahasannya? Yang pertama, kita akan membahas potensi ekonomi maritim Indonesia. Yang kedua, kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Dan yang ketiga, kita akan membahas strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Nah, untuk memberkahi kegiatan pembelajaran ini, marilah kita membacakan basmalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita simak bersama ya, dengan saksama tentunya, dengan penuh konsentrasi. Pertama, potensi ekonomi maritim Indonesia. Nah, kita bahas dulu ekonomi maritim dan ekonomi kelautan. Ternyata berbeda ya antara maritim dan kelautan. Ya, kadangkala kita mencampur adukan dua pengertian yang berbeda ini, dua konsep yang berbeda ini, padahal keduanya berbeda. Ya, apa sih perbedaannya? Mari kita bahas bersama. Pertama, ekonomi maritim atau dalam bahasa Inggrisnya maritime economy, dan ekonomi kelautan, marine economy. Ya. Nah, ini dia perbedaannya atau penjelasannya ya. Ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait ya. Lalu apa itu ekonomi kelautan? Ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, untuk lebih memahami konsep antara ekonomi maritim dan ekonomi kelautan, mari kita lihat. Nah, ini dia ya. Gambar aktivitas ekonomi maritim dan ekonomi kelautan. Terlihat kalau ekonomi maritim itu lebih ke infrastruktur dan pemanfaatannya, yaitu pelabuhan, industri galangan kapal, transportasi laut ya. Kalau ekonomi kelautan ini aktivitas di wilayah pesisir yang memanfaatkan sumber daya laut, misalnya nelayan yang menangkap ikan dan menjualnya kepada masyarakat. Diolah di pesisir laut, diasinkan atau dibuat fresh ya. Itu dan dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Terjadi jual beli dan atau transaksi perdagangan ya, yang merupakan hasil laut tersebut kepada masyarakat di sekitar ya, atau lebih jauh lagi didistribusikan ke berbagai daerah. Di sini semuanya suka ya ikan laut. Ikan laut itu kalau yang diasinkan kita sering mengenalnya dengan sebutan ikan asin. Kalau yang fresh dan yang lainnya kalau kalian
jajan ya. Sore hari ada masakan-masakan seafood ya. Nah, itu produk ekonomi kelautan. Ya, paham sampai di sini? Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Nah, kita harus bangga menjadi Indonesia. Mengapa demikian? Apakah kalian mengetahui bahwa sekitar 75% dari total wilayah Indonesia terdiri dari wilayah perairan atau lautan? Wilayah laut Indonesia yang sangat luas merupakan potensi yang penting dan perlu dipelihara serta ditingkatkan kualitasnya. Ya, berdasarkan statistik perikanan tahun 2012 dari Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia merupakan negara peringkat kedua ya dalam produksi perikanan tangkap dan peringkat keempat dalam produksi perikanan budidaya. Wah, hebat ya. Kita seharusnya bangga menjadi Indonesia. Indonesia juga merupakan negara kedua dalam hal banyaknya jumlah kapal yang dimiliki setelah Tiongkok. Ya, bagaimana untuk saat ini kita mengekspresikan bangga menjadi Indonesia, yaitu sering-sering mengkonsumsi ikan laut, ya, atau hasil olahan makanan yang berasal dari laut, ya, itu dia. Masih konsentrasi ya sampai sekarang? Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya pembahasannya. Yang kedua, kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Ya. Nah, ini dilihat dari berbagai sektor. Ya, apa saja? Pertama, sektor pelayaran. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam realitanya, industri pelayaran nasional saat ini dalam kondisi yang belum begitu baik. Artinya kita belum memanfaatkan sektor ini ya. Yang kedua, sektor perikanan. Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang. Ya. Nah, berikutnya dari sektor pariwisata bahari. Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda ya atau multiplier effect yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri ya menjadi sumber devisa. Nah, sektor pariwisata bahari ini seperti pada gambar ya, ada yang menyelam, melihat keindahan bawah laut ya. Itu bisa dikembangkan dan menjadi nilai tambah bagi negara ya. Dan semuanya bermuara pada kesejahteraan rakyat ya. Next. Yang ketiga atau yang terakhir, strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Nah, apa saja sih strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia itu? Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, strategi dan kebijakannya adalah perubahan paradigma pembangunan nasional dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan. Ya, jadi kita mempunyai dua potensi, potensi di darat dan potensi di laut.
Pemerintah saat ini sedang mengembangkan kedua-duanya. Di darat kita dikembangkan, ya, dan di laut pun dikembangkan. Nah, pengembangan pembangunan kelautan ini dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, ya, supaya negara Indonesia ini yang sangat-sangat kaya, daratan luas dan lautnya pun luas, dapat teroptimalkan dengan baik, ya. Lalu, strategi dan kebijakan yang kedua yaitu memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim. Apa saja infrastrukturnya? Pertama yaitu pembangunan pelabuhan, baik skala nasional maupun internasional, sehingga terjadi konektivitas atau ketersambungan maritim dari wilayah yang satu ke wilayah yang lain, baik dalam negeri maupun antar negara, ya. Nah, strategi dan kebijakan yang ketiga dalam rangka menyambut ASEAN Connectivity atau konektivitas ASEAN, keterhubungan ASEAN, Indonesia menyiapkan 5 pelabuhan besar. Ya, kalian tahu apa pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Indonesia? Nah, salah satu yang terbaru yaitu Pelabuhan Patimban, ya, yang baru saja diresmikan oleh pemerintah. Nah, informasi mengenai pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia ini kalian bisa akses di internet, ya. Silahkan belajar menggali informasi secara mandiri, ya. Nah, dan yang keempat, strategi kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia adalah harmonisasi regulasi tiap negara di ASEAN. Setiap negara punya peraturan masing-masing, sehingga perlu diharmonisasi atau diselaraskan antar negara. Supaya apa? Supaya ketika menjalin kerjasama lebih mudah dan lebih optimal. Dan dampak yang ingin diraih, ya, atau manfaat yang ingin diraih yaitu memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya di antara negara-negara ASEAN, saling menguntungkan, ya. Maka perlu harmonisasi regulasi tiap negara di ASEAN, ya. Nah, itu dia pembahasan mengenai penguatan ekonomi maritim. Nah, video ini sebagai pemacu, ya, atau pemicu untuk belajar lebih lanjut, menggali lebih lanjut mengenai materi ekonomi maritim, ya, dan kelautan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, diskusi dan yang lainnya, silahkan nanti kita bergabung, ya, pada Zoom meeting, ya. Silahkan cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai materi ini supaya kita bisa berdiskusi dengan intens, ya, dengan baik dan saling bertukar pikiran dengan dasar yang kuat, ya. Bapak tunggu nanti di Zoom meeting. Terima kasih atas perhatiannya. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.